basicnya dia yang memotong seluruh regen yang diberikan oleh Pai. Seorang diri, Pai versus everybody. Pai can control it, tapi bahkan Pai akan dimakan ditelan bulat-bulat. Flickernya pun sepertinya masih menyelamatkan dia. Karena satu hal, Rebellion tahu dia gak boleh buru-buru untuk maksa ke Pai yang ada malah merugikan dari pasukan sang banteng biru. Iya, ini bener-bener loh. Alter Ego mati-matian mempertahankan outer mid turretnya loh, Prof. Iya, terlalu lama juga sih pembelian pembelian satu blade armor dari Pai. Harusnya nanti bisa menutup Haze Armor ketika sudah mulai masuk main game. Menarpur ini bersama dengan Blazina dari Haze Armor. Challenge didapatkan Pai. Udah kena flaker. Di depan sana mereka harus menggunakan sword skill untuk mundur. Tidak bisa bertahan dari tim fight yang cukup besar. Mau solo pick terhadap Vincent sekalipun terlalu keras. Ya ini lama-lama ya, kalau misalkan kayak begini, sekalipun Pai-nya nanti punya item seperti Blade Armor atau bahkan Queen's Wings, ini bakal dimakan sama Haze Armor semuanya. Swallow di belakang juga udah terlalu kuat. 6 assist dia dapatkan dan bahkan dari segi gold leading level juga terlalu tinggi. Udil dengan menggunakan Angela-nya tentu nggak bakal bisa melakukan clear wave secepat itu. Karena mau bagaimanapun Angela di sini adalah sebagai sosok support juga di waktu yang bersamaan. Kalau kita melihat dari Nino, dia benar-benar punya beban yang berat banget. Karena apa? Karena dia harus bisa ngedeliver damage dalam waktu 10 detik secara instan. Sally Boy, where are you going? Retribution bahkan harus digunakan untuk dia kabur ke arah belakang. Untungnya tadi dia nggak kena stun. Kalau dia kena stun sekali aja, Udil masuk itu bakal beli 1 gratis 2. Wah, itu Karena dia. attack speednya dari Haze Armor sendiri tadi terlihat ya. Bagaimana cepatnya, kencengnya, deresnya dan ketahuan sekarang. Wait! Getar kali ini dengkulnya karena hampir saja ketahuan di arah bottom lane. Tapi untungnya Dewi Fortuna masih berada di pundak Sirpai, Pak Bulung. Yap, hampir saja. Andai tadi ketahuan, ada 2 orang yang mungkin mengundang beberapa player lainnya. Dan sekarang, split push seperti ini harus dilakukan oleh pemain dari Alter Ego, kan, Prof? Mau tidak mau, lagi dan lagi mungkin kalau kita berkaca dari game atau match yang sebelumnya, ketika lagi lose condition, satu-satunya cara untuk bisa bertahan dan tetap mendapatkan gold adalah dengan melakukan split push. Dan itu dia Blade Armor dari Pai. Yang dari tadi aku mau sempat bahas karena kalau misalkan untuk sekarang, Blade Armor akan sangat melawan Cloud dengan 30%. Dari buff Blade Armor-nya itu sendiri, walaupun nantinya Haze Armor akan lebih mengungguli dari segi damage-nya karena dalam keadaan 10.000 gold Rebellion Zion unggul sekarang, advantage gold kali ini tidak boleh mereka lepaskan. Bahkan jatuhnya Rebellion Zion gak boleh melakukan satu kesalahan karena satu kali fatal mistake ini bisa berbuah buruk bagi Rebellion Zion. Lihat Pai, poking damage-nya. damage-nya. Dia sakit banget dan sedangkan di sisi sebaliknya. Ketika Samur kena favor, Auditisi dia full lagi. Bagaikan balik ke base. Waduh. Ini bagaikan balik ke base, dia bebas banget. Dan bahkan Sally benar ke boy, coba untuk menangkap Swallow. Udah ke arah belakang, flickernya gagal dari Kars. Dan bahkan Sally benar ke boy berhasil memancing Kars. Dia kali ini telah lepas dari robotnya. Dan di arah bottom lane ingat, Auditisi udah punya flicker. Para pasukan dari area Valencian, mereka standby posisi dari bottom lane. Mereka siap untuk mendapatkan 1 buah PS turret. Sally Boy dan mereka boy kali ini telah memancing semaksimal mungkin dan menyelesaikan tugas dari Nino di arah bottom lane. Tampaknya the best thing yang bisa dilakukan Alter Ego untuk saat ini. Yap, Rasi udah nggak ada lagi final slash loh. Barusan udah dikeluarkan lagi dan pertempurannya terus berlanjut nih kayaknya. Ya dan jangan lupakan juga Auditisi masih punya flicker. Dia ready banget untuk Minion Fury dengan flickernya dan di follow up juga dengan Swallow yang memiliki 1 penalty zone. Jadi ini inisiasi dari Rebellion Zion kayaknya bakal serem banget di top lane. Oh, 2 immortality itu bukan hal yang baik. Membuat Rebellion Zion mundur ke arah belakang. Bahkan Rebellion Zion mereka sadar walaupun menang 11.000 gold, mereka disiplin. Laningnya mereka pegang dulu. Mereka nggak akan mau maksa ke arah base dari Alter Ego, Pak Bulung. Yap, dan sebuah hal yang begitu baik ya, kali ini terlihat lagi. Haze tidak offside, Prof. Iya. Haze jauh di bawah kontrol yang begitu baik. Dan Entah dari komunikasi yang udah mereka bangun. Entah ini kalau ngomongin komunikasi udah pasti sih. Karena setidaknya jadi satu suara mereka dan tidak ada gerakan yang mengancam Rebellion Zion ketika memasuki high ground dari Alter Ego Esports. Tapi kalau kita kilas balik, itu mungkin kita bisa bilang thanks to Sally Boy tadi. Karena Sally Boy buying time di atas. Dan buying time tersebut berhasil untuk setidaknya meruntuhkan 2 base turret saja. Alter Ego hampir bisa kehilangan 3 base turretnya. Tapi buat sekarang, kayaknya mau ditabrak secara paksa kah? Oh, lihat Auditisi udah mencari badan dan bahkan cut! Memberikan damage spy. Sama following up di belakang sana. Para pasukan Rebellion Zion. Mereka akhirnya mengendorkan permainan mereka. Mereka sadar Alter Ego masih punya powernya. Mereka nampaknya harus menunggu sampai Lord yang ketiga. 20 detik lagi. Lord
menjadi satu tujuan utama mereka. Dan mungkin itu akan menjadi sebuah finishing yang begitu baik untuk Rebellion. Ya, ini Semua landing udah dikuasain bro. antara mereka bakal ambil Lordnya atau mereka akan biarkan Lordnya sehingga nanti ketika menit 18 baru mereka akan amankan. Tapi kayaknya nggak bakal dilepasin begitu aja. Dengan Lord dapetin gold lebih, dengan Lord dapetin snowball effect yang tidak ada henti-hentinya, 11.000 sampai 12.000 pun bisa akan didapatkan oleh Rebellion Zion. Oke, di depan sana, Cars menunggu Pai dengan siap. Tapi Hais Amor, dia punya power yang sangat tinggi untuk bisa melumat Pai. Bahkan di depan sana Cars bakal coba menutup pergerakan Pai, tapi Hais Amor masih melebih Cars. Telah memancing team fight, Rasi masih bertahan. Pai versus everybody, mainan favorit telah terbuka. Lihat Pai dimakan, ditelan bulat-bulat, tidak bisa bertahan. Terlalu burst damage yang diberikan oleh sang banteng biru. Walaupun tadi ada impact ataupun efek dari plate armornya yang nyala ya bro ya. Dan itu pun tidak membuat beberapa player yang dimiliki oleh Rebellion, bahkan tadi dari High Armornya notice akan hal tersebut gitu. Dan bahkan sampai Swallow-nya ngeluarin penalty zone dari IMU. Semuanya all in ke Pai. Kayaknya emang bener-bener tahu deh, Rebellion Zion paham gimana cara mematikan pergerakan dari Alter Ego Esports. Dan buat sekarang, Sally Boy kayaknya nggak bisa melakukan hal yang serupa 2 kali. Karena lihat Rebellion Zion adaptif banget, dia cepet banget untuk mempelajari gerakan untuk memotong satu lane. Dan untuk sekarang dengan Demon Hunter Sword, Nino adalah last hope dari Alter Ego di game yang pertama. Wow, cukup berani ya. Cukup pede loh tanpa won. Oke, tanpa won, Sally Boy, The Miracle Boy. Apakah kali ini Alter Ego dan kawan-kawan mendapatkan miracle dari serangan Lother mid lane? Mereka coba untuk bertahan. Pai membaik time menuju ke bottom lane. Sally Boy sangat untuk maut. Ditambah Vincent, bakal coba dihantam. Masih ada bottom lane, tapi dapat tanah. Hilang! Sally Boy dan Miracle Boy harus ditelan bulat-bulat. Apakah masih ada last hope dan bahkan tidak ada miracle? Sang banteng biru memaksa Alter Ego tumbang di game yang pertama. 13, Win streak 2-0 dari kemarin. Kayaknya harus dipecahkan kali ini. Oke, 13-0 point kill. Wow. Perbandingan macam apa? Damage dealer utama Alter Ego, Nino, tidak berjalan dengan begitu baik Prof. Benar-benar tidak diberikan ruang, tidak diberikan nafas sedikit pun. Di 5 dalam sebuah kali. team fight loh, wow. 5 kali pick Iritel, 100% win rate. Pecah. Hancur. Pick yang ke-6 berhenti di sana. Seolah mengingatkan kita, Alter Ego yang selesai dengan lose streak-nya kemarin. 5 kali lose streak tiba-tiba menang 3 kali. Sekarang mereka terancam pecah lagi untuk win streak-nya. Karena pasukan Banteng Biru baru saja melumpuhkan bagaimana galaknya Alter Ego di early game. Dan early game tersebut malah dimanfaatkan oleh teman-teman dari Rebellion Zion dengan Baxia Shield Unity yang tiada hentinya berputar di seluruh map Land of Dawn. Wow, dan Minion Fury, sang banteng hentikan game streak AE di game 1. Ya, game streak. Win streak dari game mereka yang mereka dapatkan 2-0 berturut-turut. 2-0 3 kali. 3 Di minggu kali. yang keempat. Kali ini harus pecah dan bahkan kita lihat ada sosok Sugar. Itu Salah dia. satu punggawa veteran dari Rebellion. Dan bahkan pernah bertanding juga di beberapa tim. Salah satunya seperti Aura dan bahkan EVOS. EVOS pernah dulu ya Iya. sebenarnya. Wah, bahkan kalau bisa aku lihat gameplay flawless yang membuat Vincent tidak bisa tercolek sedikit pun. Ya. Sedikit pun Pak Pulung, kalaupun kecolek ya udah diginiin. Sebenarnya berawal dari tadi pas kalau misalkan kita melihat di menit yang kedua Turtle muncul, Sally Boy pakai electrifying beats yang Iya. nggak bisa untuk menumbangkan satu Vincent, Oke. 2 Auditizi. Lagi dan lagi ada heal up dari Minotaur yang itu membuat kekuatan dari team fight sustainability-nya Rebellion Zion jadi lebih power. Ya itu dia, dan bahkan mereka tidak punya power untuk bisa bermain di early game. Iya. Karena memang power early game dari Baxia ini memang kuat banget. Anggap aja gini, anggap aja dengan electrifying beats, oke lah, Sally Boy bisa mengusir semua pemain dari Rebellion Zion. Tapi dengan pergerakan Rhythm of Joy, dia nggak bisa nge-turtle. Iya. Beda sama Vincent. Vincent dia pakai skill 2-nya, wah udah spam aja terus. Spam terus dan dia bakal tumbang Pakai sekalipun rodanya. aja. Dia juga nggak peduli dia dimakan atau enggak. Karena memang tugasnya bukan beda. Kalau dia pakai Fredrin, dia pakai Martis. Yep. Dia pakai Link atau Lancelot yang punya Martis lah paling power. oke lah, Martis paling Martis kelihatan. lah. Tapi kayaknya di sini dia memang tahu dia menjadi badan. Dia kasih waktu buat High Samor. Dan sisanya dia percayakan sama Kar sama Auditizi. Udah. Dan tadi di awal ya, ini mungkin udahlah terlihat dengan sangat jelas. Mungkin harapannya adalah magical damage-nya bisa dihasilkan oleh Joy, oleh Sally Boy. Tapi di saat itu tidak sampai,
Iritel juga belum bisa apa-apa di Ya, awal. balik lagi, scalingnya terlalu lama dan kalau kita Yes. lihat dari player of the game-nya menuju ke Audi TZ ya. Memang kalau kita lihat dari performnya dia di game yang pertama, dia benar-benar sangat flawless sekali tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan kalau kita lihat dari cara dia melakukan heal up yang on point, selalu lagi dan lagi kita melihat ketika favor roam item sudah mulai aktif di 600, dia udah mulai rotasi itu dan rotasinya nggak lepas dari Heist Armor. Dia hanya membuka map untuk Heist Armor agar Heist Armor bisa melakukan farming dengan bebas. Dan flawlessnya lagi karena 92% kill participation yang tidak memberikan alter ego 1 poin kill pun. Yep. Membuat Minotaur ini menjadi sebuah jawaban atas di-ban-nya Franco dan Kaja sepertinya. 13 poin kill mereka ambil. Audi 1 poin kill, 11 assist, 12 total Prof. Ya satu lagi sih sebenarnya buat 100% kill participation. Iya biar lengkap. Hampir sempurna loh pergerakan. Dan kalau misalkan kita boleh sedikit notice ya kan, bahwa first itemnya dari Audi itu nggak langsung menuju ke Dominance Ice. Tapi dia langsung bikin Radiant Armor. Tujuannya jelas banget karena dia tahu bahwa Joy inilah yang nantinya akan menjadi malapetaka bagi sang banteng biru Rebellion Zen. Ini dia awal mula keunggulan dari Rebellion Zen setelah First Blood dan bahkan lanjut menuju ke Turtle dan juga Rasia ditumbangkan 2 kali secara berturut-turut. Swallow yang tentunya bisa ditumbangkan tapi nggak secara instan apalagi ketika dia memiliki 1 buah ultimate dari Udil yang ternyata di copy. Dan Udil di game kali ini dengan Angela, aku melihatnya memang tidak begitu maksimal karena kalau misalkan kita ingat-ingat nih, boleh ya kita trivia sedikit ke belakang minggu yang pertama. Terakhir kali kita melihat Udil dengan Angela, alter ego masih dalam keadaan lose streak 3 kali Pak Pulung. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah memang Angela di mid lane tidak sebegitu efektif untuk alter ego esports ketika memang Rebellion Zionnya membawakan Minotaur juga? Kalau kita lirik sedikit Minotaur dari Audi TZ, dia ngelakuin banyak hal. Cover, cek. Inisiator, cek juga. Terlalu banyak setup yang bisa dijalankan oleh teman-teman dari Rebellion Zion. Itu dikarenakan Swallow dan juga Audi TZ yang benar-benar menjadi player yang membukakan jalan agar Heist Armor tinggal lakuin eksekusi. Kalau misalnya membukakan jalan, aku lebih setuju mungkin di match pertama. Tapi ini bukan membukakan jalan, mereka bahkan mau team fight barengan. Karena Heist Armor bukan tipikal yang nunggu jalannya terbuka. Iya. Dia yang ngebuka jalan. Kadang dia yang buka jalan. Iya. Buka. Ini bahkan beberapa kali lihat barengnya masuk ke arah Nino, bahkan tidak ada win objection, tidak ada immortality. Swallow duluan lagi yang mulai. Swallow yang masuk, dia nggak nunggu jalannya terbuka bebas, Iya. dia langsung plus. Masalah kalaupun mau dibalikin ya, Demager yang dimilikin oleh pemain dari Rebellion Ya. itu membawa Purify. Dan itu poin plusnya juga kalau kita melihat dari alter ego. Ya. Ketika mereka mungkin yang akan di-engage, mereka nggak ada purify-nya. Mereka nggak ada Sementara poin. kalau kita lihat Nino juga menggunakan sprint. Dan Sprint. memang kita tahu sendiri Audi TZ dengan Minotaurnya flicker. Jadi udah pasti kalau Minion Fury-nya hantaman ketiganya ini benar-benar on point, flicker bakal jadi ancaman. Jadi CC-nya bisa dibilang dari Minon Fury ditambah lagi Swallow copy penalty zone. Jadi Nino Lengkap. mau loncat pas yang mana? Ya kan, mau Ya, loncat pas yang mana? terlalu banyak loncatan. Nunggu itu semua habis, teman-temannya juga habis. Iya. Iya. Masalahnya sebelum itu habis dia udah habis. Betul. Walaupun temennya ada, dia habis. Ini bahaya banget ya barusan ya untuk Rebellion. Ini Prof, jadi dengan deretan hero-hero seperti itu Prof, yang membuat mereka lancar banget Prof. Early game dengan 1 turtle itu saja kah? Iya. Cukup dengan 1 itu Dua. saja kan? Cukup. Enggak, dari 1 aja sebenarnya mereka udah untung. Iya. Nah, makin lebih untung lagi pas perfect turtle. Oke. Oh. Ditambah dengan Vincent lagi dan lagi. Aku harus mention lagi nih Vincent dengan retribution-nya yang on point. Dengan setup dia menuju ke arah turtle walaupun dia turtle-nya sendirian. Tapi dia tahu persis bahwa ada informasi di mana Chelly Boy berada. Ketika Chelly Boy tidak mengincar turtle sama sekali karena turtle pertama dilepaskan dan udah bisa dipastikan turtle pertama, turtle kedua ini kan 12 kali 2 lah ya kan. Jadi 25% XP-nya udah bakal jauh banget gap-nya. Ditambah dengan farming-farming yang mungkin tidak didapatkan oleh Oke. kedua jungler ini. Jadi itulah pembeda. Snowballing early game-nya terlalu kejam dari Rebellion Zion. Oke, tapi tentunya Pak Pulung, Apa itu? Profesor KB Ya. tahan dulu. Kenapa? Karena Monica sedang melakukan sesuatu. Hah? Apa tuh? Aku juga nggak tahu apa itu. Jadi mari kita langsung saksikan saja. Apa sih Monica ngapain sih Pak Produser? Silakan. Yeay, yeay, yeay. Sebelum kita
kita masuk pada game yang kedua. Monica mau ajak kalian semua untuk jalan-jalan. Jadi di luar arena bisa dilihat ada face painting. Ini untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 sepanjang week 5 dari hari pertama hari ini sampai hari keempat nanti bakalan ada face painting ini. Teman-teman penasaran? Pengen juga kan? Ada ukiran-ukiran bendera merah putih di wajah seperti para caster kita yang ganteng-ganteng banget di sana. Pakai bendera merah putih di wajah kayaknya makin tambah ganteng dan karismanya. Tapi penasaran gak sih? Ini bisa sesuai request atau berapa lama pengerjaannya? Penasaran, kita langsung nanyain juga ya. Ini juga kayaknya ada yang familiar wajahnya di sini. Ada Kak Deborah dari PBSI. Halo Kak Deborah. Oke. Hai, apa kabar? Baik, Kak Deborah. Hari ini datang khusus untuk face painting atau khusus buat nonton MPL nih? Khusus buat nonton MPL ternyata ada face painting. Baru tahu nih. Iya, karena ini untuk merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Kak Deborah, ini kira-kira lagi mau ngukir-ngukir apa nih di wajah? Ini aku lagi mau buat ini nih merah putih kayak gini nih. Artinya merah putih aja kan bendera Indonesia. Bendera Indonesia jadi biar lucu aja. Jadi kalau biasa kan orang bikinnya bendera aja. Aku maunya yang lebih ada artnya gitu deh. Memang ya wanita-wanita artis. Ini maaf ya lagi di gambar soalnya. Gak apa-apa nih dilihat. Wih, cakep banget. Udah cakep, tambah cakep lagi dengan face painting di sini ya. Dan Kak Deborah, sekalian nih, Kak Deborah ngeliat MPL Indonesia saat ini seperti apa performance tim-timnya nih? Aduh, performance timnya tadi aku nonton Alter Ego versus Rebellion itu aku shock sih. Karena Rebellion tiba-tiba kuat banget ya. Yes, karena dinamis banget. Alter Ego lagi comeback kan, jadi harusnya hari ini aku expect mereka stabil gitu kan. Tapi ternyata Rebellionnya kuat banget sih dan mainnya rapi banget, sangat disiplin. Satu hal sih yang aku suka dari MPL itu semua tim-timnya itu bener-bener suka kasih surprise gitu. Jadi nontonnya nggak bosen. Yes, banyak banget kejutan-kejutannya. Kak Deborah juga terkejut juga ya hari ini. Tahu ya siapa yang bakal juara ya, bener-bener out of the box saja. Bisa tiba-tiba Munos, tiba-tiba Rebellion juara kan kita nggak ada. Oh, kita lihat nanti ya seperti apa. Nah, ini juga mau nanyain kakaknya dong yang lagi face painting. Kak, namanya siapa? Muti. Kak Muti, ini susah nggak sih ngelukis bukan di kanvas tapi di wajah orang? Sebenarnya tergantung desainnya sih. Kalau misalnya desainnya masih ukir-ukir gini masih aman sih. Masih gak terlalu makan waktu. Gak terlalu makan waktu, itu yang paling penting. Pasti teman-teman semua di sana nanya dong, aduh mau face painting tapi mau nonton matchnya udah mau mulai nih. Butuh berapa lama sih waktunya, durasinya untuk ngerjain face paintingnya? Kalau desainnya kayak gini bisa 15 menitan aja sih. Masih aman sih untuk desain-desain kayak gini. Kecuali kalau misalnya desainnya logo sama tentang si MPL-nya mungkin itu akan lebih banyak. Karena kan ada detailnya ya. Kayak gitu sih. Kalau bendera merah putih aja? Itu lebih cepat bisa 1-2 menit aja. 1-2 menit aja? Kayak para caster di sana. Terima kasih Kak Deborah, Kak Muti. Wah, teman-teman gimana? Penasaran juga? Pengen banget juga face painting di wajah? Biar sekali lagi ya sama kayak para caster di sana yang ganteng-ganteng. Jadi langsung aja deh kita lihat bagaimana game kedua kali ini. Kita tanyakan kepada para casters di sana yang ganteng-ganteng. Silakan casters. Terima kasih banyak kakak-kakak yang cantik-cantik di sini. Para kakak-kakak yang ganteng-ganteng juga menerima dengan baik dan bahkan sekali lagi ya. Pak Pulung. Ganteng. Lo ganteng memang. Lo ganteng. Diakuin. Kalau dia ganteng udah punya bini. Terbukti valid. Lu ganteng tapi belum valid bro. Loh, kasih Lu tahu gua lu. kasih kaca lu ya. Gue bisa bilang gue ganteng. Lu tuh masih cari-cari pilih-pilih ganti-ganti lagi. Aduh. Gua kasih kaca lu. Gue gak bilang gue ganteng. Tapi kakak yang di sana. Pokoknya ingat ya, kalau kata kakak kan kalau ukir-ukir itu 15 menit. Ya. Berarti kalau gue mau minta ukirannya kayak tadi ya, tribal. Kayak The Rock. Semuka atau kayak 2 hari. kalau kayak Mike Tyson. 2 hari kalau itu sih.
2 hari, sulit medannya soalnya. Teritori. Lo jangan sembarangan. Gini-gini, selain banyak terjal, kerikilnya juga banyak. Medannya Tapi ya sulit. buat teman-teman yang datang ya kan yang hadir ke MPL Arena boleh tuh ada di sebelah sana di depan ya kan sebelum memasuki MPL Arena face painting kayak kita nih. Mau ya kan? couple goal juga bisa kayak Boleh. lob, terus tas sampingnya putih kan bisa. Bisa. Atau enggak misalnya buat kalian semua yang sering nih 4 hari datang terus ke MPL Ya. Arena week 5 ini, tenang. Kalian bisa ganti-ganti, plat nomor aja. Plat nomor ntar kali kalau kesini juga ya. Kalian bisa ketemu Astaga. Hanzo tahu. Ah, iya benar. Tapi Iya. kasihan, Benar. Kenapa? Hansonya gak ada pala. Diri mulu di sini. Dia nggak dapat buff itu dikurung. Satu lagi yang cewek apa sih? Ya Selena kan? Selena. Itu yang kiri. Itu Gak ada kelihatan Selena. Pak dari sini Pak. Nah, memang berat hari ini, memang cukup berat. Karena mungkin Rebellion ini kita bakal bahas lagi, dia Yep. tanduk sedang tajam-tajamnya. Apalagi sebenarnya komposisi auditisi ini sih yang membuat mereka jadi lebih hidup. Ini udah kuncian mereka gak sih? Kuncian. Ini udah kuncian gak sih? Oh, Kipan. Masalahnya ini Rebellion, banteng. Oke. Dengan satu hero Minotaur itu pun membuka seluruh potensi loh tadi loh. Iya. Gak cukup dengan Minotaur aja, ditambahin dengan Baxia, mereka early-nya itu udah kayak tembok berjalan kemana-mana. Ya, Bagian belakangnya ya udah. apalagi ditambah dengan Nino udah melakukan 3 pick atas terhadap Iritel. Iya. Jadi nggak ada ancaman terhadap Kari. Leg pertama, Itu. Rebellion salah satunya. berhasil menutup Alter Ego juga Dengan 2-1. dengan 2-1. Ya, Apakah di leg kedua 2-0 2-0 atau 2-1 lagi? atau malah kebalikan. Karena di leg yang pertama Alter Ego menang duluan. Oke, nah ini ada total assist yang cukup banyak dipegang oleh seorang Rasi. Iya, itu di week yang keempat kemarin menjadi player of the week. Dan bahkan untuk yang lebih mengejutkan adalah team of the week-nya Alter Ego semua yang kemarin sempat kita lihat di postingan Instagram dari MPL ID Official. Dan tentunya dengan kejutan seperti ini, siapa sangka Aduh kaget. bahwa Rebellion Zion tinggal 1 langkah lagi untuk memenangkan series kali ini dan bahkan memenangkan head to head. Gak cuma loh kita lihat menang dari matchnya doang, tapi head to head. Seandainya di akhir musim Alter Ego dan Rebellion Zion ini poin, match rate, game rate, agregat poinnya sama, Yep. head to headnya Rebellion Zion lebih unggul, berarti Rebellion Zion akan ada di atas dari Alter Ego. Bayangkan kalau di posisi 6 dan 7 Pak Pulung. Aduh. Wow. Itu dorong-dorongannya pedih loh di situ Pak. Nah, masalahnya kalau Alter Ego di sini mungkin menyamakan kedudukan, masih ada kesempatannya. Ya. Tapi kalau tiba-tiba ternyata Rebellion Zion 2-0, wah itu head to headnya makin lebih menguntungkan bagi Rebellion Zion. Inilah ketika liga berjalan 2 leg dan leg kedua akan kita pantau, itu akan ada elaborasinya dengan leg yang pertama, Pak Bulu. Wah, itu dia. Tadi yang dibilang sama salah satu perwakilan dari PBSI, Kak Deborah bilang kalau sulit ditebak, Sulit ditebak. permainannya berubah-ubah. Betul. Jadi bisa kita bilang ini sosok rookie of the week yang Ya. Di week yang keempat kemarin, memberikan mind blowing untuk kita dan semua. bahkan untuk kedua kalinya dia menjadi rookie of the week. Dengan total assist 130, jadi jauh lebih tinggi. Bahkan 2 kali lipatnya dari Rasi. Enggak sekali ya Prof ya. Dan ini dia. 2 kali. Aku paling suka gak cuma dari Aran, lihat Auditizi. Sosok-sosok anak baru yang gak cuma menjadi anak baru tapi memberikan warna baru. Betul. Dengan game pertama tadi Prof. Ada ilmu baru, ada pelajaran baru lagi nggak yang dia sharing? Entah itu ke kita ataupun ke Rasi. Wah udah pasti, last pick terhadap Romer itu benar-benar terkadang bisa menjadi elemen of surprise atau bahkan pick untuk game changingnya. Jadi benar-benar tergantikan. Tadi edit yang udah sempat kita lihat, wah editnya pasti Auditisi segala macam ternyata belok ke Cars. Dan dengan Minotaur yang sempat aku mention Pak Pulung, Digi, kalau udah tidak di pick ya udah Minotaurnya bebas. Oke. Dan Ya. itulah yang memang sudah terjadi teman-teman. Tapi di itu game yang pertama, kita move on game kedua sesaat lagi. Masih dengan lineup yang sama, belum ada perubahan. Biasanya kalau Rebellion kalah segame, ada perubahan pemain tuh. Biasanya. Nah, sekarang enggak. Sekarang aman. Tapi Apa? aku bukan fokus ke pemainnya. Jadi, Ke Coach Vivi tadi analisnya dari Rebellion Zion. Tahu nggak di catatannya apa? Apa? AE versus apa, AE versus apa. Dicatat semua sama dia. buset. Draftnya dari fase pick pertama sampai pick ke 5-nya dia.
kayaknya benar-benar udah dibaca nih Alter Iya, Ego. untuk menemukan apa habitnya ya Prof ya? Habitnya, celahnya. Makanya dicatat ya adik-adik. Jangan lupa Catat. dicatat ya adik-adik, dicatat. Itu benar-benar dipantau loh ya. Semua draft picknya tercatat di buku dari Coach Vivi. Tapi tetap belum ada perubahan. Belum. Kaja, Franco hilang, Joy bisa lepas lagi. Tapi bedanya, kalau misalkan diamankan oleh teman-teman dari Rebellion Zion, Vincent kayaknya lebih milih buat tank jungler. Jadi Betul. Cars yang bakal mengamankannya. Malah aku mikirnya di sini, kalau Pakitonya dilepas, apakah Pakito akan diamankan oleh Cars dan nanti Valentinanya yang akan di-ban? Itu dia. Karena Valentina Swallow tadi main banget Pak Pulung. Yap, Main luar. banget. Karena emang udah free banget ya. Bagaimana Ya. untuk dari Valentina yang bisa ngeflank, depannya aman, depannya tembok, nggak cuma satu, ada dua. Nah. Minoan ataupun dari motivation roar-nya juga menyelamatkan, nikmat banget. Dan ini, Pakito atau bahkan Yif yang akan diamankan atau diprioritaskan terlebih dahulu untuk teman-teman dari Rebellion Zion. Karena tanpa adanya Valentina, tidak akan ada IMU, tidak akan ada real world manipulation yang kedua. Dan kalau Pakito, kita tahu sendirilah Cars dengan permainan flankingnya yang begitu on point. Tapi buat sekarang, Rebellion Zion mengutamakan Joy di first pick. Joy ya mereka ya. Karena udah gak ada Cars. Franco dan Kaja. Cars ya Prof? Cars kah? Karena aku lebih suka kalau misalkan Vincent ini mainin hero-hero tank jungler sih. Retribution-nya lebih on point, dan dia lebih mandiri, lebih independen. Sementara sekarang untuk Alter Ego 2 hero lagi. Apakah mereka bisa nih, bisa mengcopy apa yang udah dilakukan tadi di game pertama oleh Rebellion? Mereka implementasikan nih. Mereka Waduh. akan balas lagi nih. Atau jangan-jangan Terisla duluan yang bakal mereka amankan. Yap, Terisla Yif atau Terisla Farsha, menurutku dua-duanya oke. Karena dengan Terisla Yif, jatuhnya Pai dan juga Udil bisa berkomunikasi untuk melakukan setup. Jadi setupnya atau teamfight-nya, inisiasinya gak harus nungguin Rasi untuk bisa join. Tapi ini dan juga Yif yang bakal diamankan terlebih dahulu. Bapak. Diambil dulu editnya yang masih belum tahu di tangan dari siapa. Ya, Rasi bisa. Rasi bisa, Pai juga Pai bisa. juga Oh, bisa. jangan lupakan Pai kalau misalkan udah bawain edit, dia nggak ragu-ragu untuk bikin 5 stilek plate. Wow. Iya. Ya, kalau dia yang ditanya, ya pasti udah pasti dong jawabannya aneh-aneh. Jawabannya katanya buat jualan celana. Tapi kalau dipikir-pikir, itu karena dengan physical defense yang tinggi, damage dari edit juga bakal meningkat. Itu sebenarnya yang dicari sama Sirpai. Ya, dan bahkan kita bisa bilang ya, para pasukan dari Alter Ego sekarang mereka ingin memegang team fight. Tapi di sisi sebaliknya, karena dia tahu team fight akan dipegang, ini ada power hero-nya dari Vincent dipegang terlebih dahulu. Wah, Fredrin. Secara tidak langsung juga mereka sudah mengcounter dengan adanya Cloud. Dan ditambah, kalau misalkan kita melihat Fredrin dibarengin sama Cloud dan Joy kayak gini, jatuhnya ini kayak ngedinai untuk Hanzo. Udah ada hero-hero yang bakal mengincar ke arah backlaner seperti Cloud dan juga Joy. Chelly Boy kemungkinan besar tidak akan membawakan Hanzo di game kali ini. Walaupun kita tahu sendiri, Hanzo bisa melawan kehadiran dari Fredrin, sosok pemegang Retribution, jungler yang begitu kuat. Tapi kalau dikasih Hanzo, bonyok. Tetap bakal bonyok. oke terlihat 3 hero yang sudah langsung diamankan oleh pemain dari Rebellion. Dan 1 hero terakhir sebelum Marksman lagi Kak Prof. Beatrix, Marksman sih, ya. kalau enggak Marksman-nya ditutup berat banget ini. Ya, masih ada Beatrix atau kalau mau jungler juga silahkan di sini Hayabusa. No. Tapi Martis Martis. dulu. Martis untuk mengamankan early game, apalagi ketika kita tahu bahwa lawannya adalah Fredrin, pasti akan sangat diunggulkan untuk Sally Boy di early game. Ketika kita tahu bahwa Martis akan sangat mudah untuk menangkap Fredrin. Oke, dan bahkan kalau kita menyaksikan mereka lebih pengen juga gimana caranya punya power dan antisisi. Kalau hal seperti tadi, flex pick yang dilakukan terhadap pasukan Rebellion itu bisa Ya. di-counter sama mereka. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari Valentina band-nya ini benar-benar nutup banyak banget Ranger Mas. Yep. Papulung juga mungkin sadar bahwa Valentina dari Swallow ini terlalu power, makanya dengan kehadiran satu band tambahan dan bahkan Wow. pick yang mungkin masih belum terdeteksi menuju ke arah Swallow, aku malah mikirnya tau nggak, gara-gara ada Joy, Swallow ini bisa bawain fighter di mid lane. Bisa mungkin dia bawain kayak Arlot lagi ketika dia bertemu dengan Geek Farm. Namun dengan bisa dibilang untuk hero melee semua, agak ngilu nggak Prof? Ya, balik lagi Ngilu untuk nggak mengincar sih? ke arah belakang. Iya. Tapi menurutku yang paling cocok untuk jadi mid laner fighter ya buat sekarang lapu-lapu. Karena di sebelah juga udah terlihat kan, ada if kayak begini. Ya, yang bisa pegang ini Iya, lapu-lapu. hero pejalan kaki, hancur semuanya. Cuman untuk sekarang dengan Fredrin, 1 smoke bomb udah ada di depan Prof. Ya.
Hero-hero Iya. tabrak untuk tankinya di belakang. Kufranya sih harus ditutup menurutku. Ini kayak jatuhnya kalau ada Kufra, Auditisi bakal dengan mudahnya bisa melakukan setup. Dan hal tersebut akan menguntungkan bagi teman-teman dari Rebellion Zion untuk mempermudah jalan mereka mendapatkan poin yang kedua. Ditambah kalau misalkan yang ditangkap adalah Sally Boy dalam keadaan gak punya Mortal Coil. Wah itu Martis gak punya skill 2. Sudah bisa dipastikan tertangkapnya akan jauh lebih mudah. Jalannya lebih lelet masalahnya. Ya, Dia kalau udah ketangkep, udah nggak ada Mortal Coil, itu bakal diseret-seret seenak jidat oleh lawannya. Karena Martis punya apa lagi? Mau decimate sekalipun kalau memang darahnya nggak capable Yep. untuk men-trigger decimate selanjutnya, dia udah lumpuh. Cooldownnya lumayan soalnya loh untuk Mortal Coil itu sendiri. Tapi ini kita lihat ya, nanti ini Martisnya akan menjadi Satria bergitar atau tidak nih. Waduh. Karena kalau Satria bergitar sudah berlari, urusan hidup itu udah masing-masing, Mbak. udah pencar semua itu. Gitu kan, yang Kok jadi gak enak ya kalau Oji? beda ya jadinya ya. Kenapa ya kalau semua gue sebutin jadi gak enak ya? Oke, tapi Arlot keputusan yang sangat tepat menurut gue. Kenapa? Ini membuat edit terpaksa bisa dipakai di XP Laner. Iya. Membuat Serpai harus pakai edit, tidak bisa memflex pick. Dan bahkan kalau Kar sendiri pun kita bisa menyaksikan masih ada Pakito di tangan Terisla. dari pasukan Rebellion yang bisa diamankan. Oh. Ini kalau misalkan pick Nino duluan, berarti yang di flex adalah hero-nya Pai. Nah itu dia. Malah aku berpikir last pick-nya dari Pai ini bisa ke Esmeralda. Karena dengan melakukan ban terhadap Novaria, hero-hero yang nantinya akan memberikan efek slow, ini pastinya bakal merugikan kalau ada Esmeralda. Apalagi kita lihat ada Joy, ada Fredrin, dan ada Cloud. Tiga-tiganya ini bisa terganggu dengan kehadiran dari Esmeralda. Makanya absorb damage Rebellion Zion harus mempertimbangkan hero-hero juga yang bisa menangkap lini depan serta lini belakangnya. Kufra bisa dibawakan di sini. Atau kalau mereka mau mainin Minotaur juga oke. Lagi, Minotaur lagi lebih tepatnya. Cecil. Wow, Cecilian mereka Keluar bermain loh. Enggak, mereka sadar ini akan bermain front to back dari kanan. Grok. Oke. Jadi Ceciliannya untuk mid lane bermain dengan jarak karena kita tahu sendiri dengan satu bad impact dia akan bisa menyentuh ke arah real world manipulation dan dengan real world manipulation yang baru ini akan mengekspos posisi dari Cecilian untuk memberikan dealing damage ke arah udilnya. Wow. Esmeralda cukup terdinai karena ada slow effect dari Cecilian. Dan bahkan Esmeralda 2 kali tamparan metode late game. Bisa hilang. Bisa. Apakah Yuzong Sirpai akan keluar, Profesor? Yuzong bisa kalau misalkan mau diamankan di sini. Ini langsung fokus ke arah Cecilian banget gak sih? Iya. Engage lini belakang. Dan memang satu-satunya cara untuk bisa menyentuh lini belakang adalah dengan langsung menabrak ketika ada Yuzong dengan ultimate-nya. Tapi balik lagi, terlalu banyak hero dash ability membuat Rebellion Zion harusnya bisa lebih mudah untuk melakukan escape. Tapi Khalid, Sirpai membawakan salah satu hero XP lane yang bahkan pernah mendapatkan first blood tercepat ketika bertemu dengan Beginner Alpha. DJ Khalid on the floor. Kali ini akan berdansa atau bahkan dia harus pulang dengan kekalahan Pak Bulung. Yap, harusnya. Kita lihat aja ya. Apakah dia bisa berdansa atau kelilipan dengan pasir sendiri yang dia bawa. Ya. Karena itulah hero-hero yang sudah terlihat untuk kedua tim ini. Dan kalau kita melihat dari komposisinya tentu dengan Khalid last pick-nya, ini akan membukakan sebuah skenario team fight besar yang menarik. Karena Joy terkadang nih ya Lung ya, terkadang kesulitan kalau berhadapan dengan Khalid di laning phase. Oke. Apalagi ketika nanti kita akan melihat fighter emblem atau bahkan assassin yang bakal dipilih. Karena masing-masing dari dua-duanya tentu akan sangat menguntungkan bagi Pai. Dan ternyata yang dipilih adalah assassin dengan Rapture. Wow, dia mau menangin laning phase-nya melawan XP laner yang kali ini ternyata dibelokin hero-nya. Vincent menggunakan Joy. Oke, kita tahu Alter Ego sedang win streak. Tapi kita semua juga tahu Rebellion sedang kuat-kuat ya. Jadi apakah Alter Ego akan membawa ke game yang ketiga? Atau Rebellion akan memenangkan 2 periode atas Alter Ego? Hebel Arena, mana tepuk tangannya? Ya, leg yang pertama dan leg yang kedua. Yap. Karena balik lagi leg yang pertama, Rebellion Zion menang atas Alter Ego 2-1. Dan untuk sekarang, dengan poin pertama ini akan membuka celah lebih besar untuk Rebellion Zion memenangkan match melawan Alter Ego dengan 2 leg penuh.
Tapi kalau misalkan kita lihat dari emblemnya ya, mungkin Rebellion Zion berfokusnya sama Life Drain. Ini akan membukakan sebuah potensi juga agar Swallow bisa kuat dalam laning phase dan dengan last hit atau supportnya saja, dia bakal bisa bertahan ketika sedang farming mencari stack sebanyak-banyaknya. Yap. Sementara itu yang gue fokusin adalah tidak ada Purify, tapi gue yang menantikan adalah satu Raging Sandstorm yang tepat, Prof. Karena apakah bisa didinai dengan satu flicker? Karena kalau tidak, ini satu area bisa ke stun semua loh. Makanya apalagi kalau kita lihat Rasi juga bawain flicker. Kombonya bisa banget kalau misalkan Archshatter flicker ditambah dengan Fight, tiba-tiba ada Raging Sandstorm dengan flicker juga. Tapi terlalu banyak penggunaan flicker, apakah ini akan menjadi poin plus bagi teman-teman dari Rebellion Zion juga yang sebenarnya mereka sama-sama menggunakan 3 flicker. Jadi nggak kalah dari escape ability-nya. Oke. Sally Boy dan Miracle Boy kali ini memaksa sosok dari Vincent menggunakan retribution-nya. Karena kalau tidak, Vincent akan berada di tahap level 3 terus. Retribution tidak ada. Free Turtle harusnya di tangan dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Akan ada keunggulan yang akan dipegang oleh para pasukan dari Alter Ego, Profesor. Wah, beda nih sama early game tadi waktu di game yang pertama. Karena kebetulan ketika teman-teman dari Alter Ego sadar dan ini deflex dari Vincent-nya, ternyata mereka menekan juga dari sisi jungle-nya. Mereka menekan dari sisi jungle, mereka akan memaksa Vincent menggunakan retribution dan bakal level 4 baru didapatkan begitu saja. Sally Boy dan Miracle Boy, stand by position, bakal berada di retribution dan bakal Sally Boy berhasil mendapatkan power dari Purple Buff yang dimiliki dari Vincent, Pak Bulu. Wow, Turtle dapat untuk dari Purple XP ataupun XP dari lawan dapat juga. Iya. Ini menjadi keuntungan yang jauh lebih banyak lagi, Prof. Dan 3 sama. 3 sama. Kalau kita lihat mungkin di sini ada Chavin yang tadinya Alter Ego di game yang pertama, di game yang kedua Rebellion Zion meyakinkan untuk sekarang dengan power dari Groknya. Namun dengan early game yang mungkin berbeda sedikit nih Ranger Master juga Papulung. Mungkin kita harus notice juga bahwa Alter Ego dengan keunggulan yang 500 di early game, kalau mereka dapetin snowball yang sama kayak Rebellion Zion, bisa jadi Rebellion Zion yang malah dikasih 0 poinnya. Sama seperti di game yang sebelumnya. Oke, Heist Armor akan coba dipancing mundur ke arah belakang. Watch out for defensive. Saling menemukan Boy. Masuk di simitnya. Di depan sana akan coba dipancing double kill. Sally Boy the Miracle Boy. Kali ini bersinar. Mendapatkan 2 poin kill dan bahkan para pasukan dari Rebellion Zion. Mereka masih coba untuk bertahan karena mereka memiliki 2 hero scaling, Profesor. Walaupun Joy punya early power damage, tapi itu tidak akan cukup untuk bisa menumbangkan Pai. Lihat, Survive dengan goloknya bersinar, membalikan kembali keadaan. Cars di sana mau tidak mau harus dengan sigap melakukan cover terhadap Vincent karena cuma bisa cover. Dia belum punya damage, Pak Bulu. Oke, Vincent belum bisa melakukan banyak hal. Sementara untuk Fredrin sendiri belum bisa melakukan banyak dan belum bisa mereka balas gitu loh. Ya, event yang terlalu banyak juga dari Alter Ego ketika melakukan invade dan gak berhenti sampai di situ. Lihat, Vincent level 5, Sally Boy level 8. 3 level. Jauh banget loh. Ini gap yang terlalu kejam. Padahal baru satu turtle lah, belum 25% dari EXP-nya dan Vincent mau mencoba sekarang. Oke, nampaknya percobaan gagal bisa terperangkap. Ready Seslo, DJ Khalid on the floor. Berada di depan sana para pasukan dari Alter Ego mendapatkan Vincent. Pai harus mundur ke arah belakang karena kalau dia langsung melakukan quick gun saat di depan sana, dia tidak bisa tumbang. Dia tidak bisa tumbang. Quick Sun guard yang benar-benar di tempat yang tepat dan bahkan Profesor dalam keunggulan Alter Ego seperti ini dia masih punya celah, Profesor. Kalau Profesor sadar mungkinkah Cecilian digunakan untuk hal ini dan tandanya kalau Cecilian ini mereka sadar untuk di arah late game, mereka cuma punya waktu sampai menit 15 nampaknya. Gak boleh lebih dari menit 15, bahkan kalau bisa 2 Lord cukup untuk menutup game ini. Tapi kalau dibawa sampai late game, wah aku nggak bisa mempertimbangkan lagi Swallow dengan last hit-nya, dengan bad impact-nya yang kalau kata Pak Polo bisa menimbulkan bad habit. Ini akan sangat mematikan sekali nanti di late game kalau stack-nya udah ratusan. Oh, Nino masih bertahan di bottom lane. Nino 2 versus 1 mencoba melakukan low play, tapi nampaknya gagal. Nino still survive di bottom lane.
Dan bahkan membuat para pasukan dari Alter Ego kembali bisa mendominasi di jungle yang dimiliki para pasukan dari Rebellion. Vincent, setengah darah dimiliki. Rasi berhasil menangkap Celeborn dari mereka pada Deathmatch. Instant pick up terjadi. Suelo akan menjadi korban kedua kan nampaknya tidak. Udah dapetin Vincent, dapetin Purple bawah 40. Ini levelnya semakin jauh lagi, akan semakin terancam lagi, semakin rusak lagi pola permainan yang benar-benar dimiliki oleh pemain dari Rebellion. Mau nggak mau pilihan mereka, cuman tahan ini sedikit demi sedikit, Prof. Wah. Menit 15 tujuan mereka. Ini masalahnya menit 10 aja, Sally Boy bisa dapetin level 15 loh. Kalau misalkan seperti ini posisinya dan bahkan dipaksa turret mid lane-nya dihancurkan. Sally Boy nggak farming di jungle-nya sendiri, dia farming di jungle-nya Vincent. Dan bahkan Nino sama Rasi mau bikin Vincent-nya bener-bener under condition. Biar apa? Biar Vincent plus 8 gold. Oke. Artinya apa tuh Bang? Artinya roamernya lebih kaya daripada junglernya dan itu membuat ekonomi dari Rebellion Zion tidak akan berjalan secara maksimal. Berarti artinya krisis moneter ya Bang ya. Wah, Ada ini bakal inflasi bahaya itu banget. biasa. Inflasi adik-adik. Tapi kali ini kita lihat di mana Celeborn Miracle Boy di arah top lane lagi-lagi mengamankan perfect turtle untuk Alter Ego. Langsung terpaut 4.000 gold difference dari masalah Rasi standby on position. Masih ada Audin Zizi. Tapi dengan pocket damage yang diberikan para pasukan dari Alter Ego, mereka bahkan seenak jidat melakukan invasi di jungle dari Rebellion 40. Oke, 35% berbanding 65%. Di mana sekarang winning conditionnya yang memang diambil oleh Alter Ego. Mereka manfaatkan semuanya, Prof. Iya. Mereka jalankan semuanya. Ya Kayak- inilah winningnya. Kayak Wah, menutup ini ya winning winning. condition dari Rebellion Zion. Dan buat sekarang hanya late game saja jawaban atas Rebellion Zion nantinya ketika sudah mulai memasuki menit 20-an. Hanya itu satu-satunya cara. Ya bahwa game ini karena late game sekali. Setidaknya mereka punya insurance. Walaupun apakah berhasil atau tidak nyampe ke sana, itu urusan belakang Wah, Profesor. lihat Sally Boy dengan Radiant Armor-nya dia nahan semua damage dealt magical. Karena mau bagaimanapun Vincent di sini udah bener-bener under, makanya dia nggak bakal berasa damage-nya. Dan dengan bait Joy-nya yang diberikan kepada Vincent malah mempersulit kehadiran dari Joy di 2 game yang sudah kita jalankan dari match kali ini. Joy tidak bersinar untuk 2 game. Dan bahkan Vincent masih berada di level 8 Profesor. 4 Wah. level. Wah, ini kejam Terpaut sih. lebih jauh. Makin meninggalkan Vincent. Sally Boy, the Miracle Boy. Dan lihat gold gap-nya, 5.200 gold. Di menit Perbedaan di menit yang ke-8 dan penekanan terhadap jungle yang tidak dilepaskan oleh teman-teman dari Alter Ego membuat lihat Radiant Armor dan kayaknya sih harusnya Blade Armor ya. Bakal dia amankan Sally Boy dengan Martisnya. Dan kalau kita lihat dari Rasi, dia juga sangat strong di lini depan. Dia akan menuju ke arah Blade Armor juga untuk item keduanya. Iya. Ini untuk sekarang juga ya dari Cecilian. Bad impact-nya. Benar-benar belum bisa melakukan banyak hal juga loh, Prof. Ketinggalan atribut, ketinggalan item, ketinggalan level. Semua Waduh. itu membuat dari apapun yang dia keluarkan gak bakal berasa. Dan Ninonya juga Husklaw. Jadi kalau misalkan dia bakal jump in untuk tidak bermain front to back ya, tapi mainnya dari tengah-tengah team fight, Oh, dia tetap bisa survive. Almost is never enough, tapi dipaksa survive. Lihat, dia lompat gala. Watch out for defensive. Waduh. Spy masih bertahan dengan quick side shot. Tapi depan sana dia akan coba disumbangkan satu poin kill didapatkan. Samor gagal didapatkan oleh seorang Rasi. Tapi ternyata pemaksaan point kill terhadap Vincent membuat Spy harus juga ditelan Bamulu. Oke, predict move yang bagus. Terlihat tadi dari Hais. Duluan menggunakan dari BMI, Battle Mirror Image. Langsung ke Dina ya, apapun yang mau dikeluarkan oleh Rasi tadi. Ya, karena onward-nya akan benar-benar menghentikan pergerakan dari Hais Armor. Dan kita tahu Hais Armor tidak membawa Purify. Itu adalah poin terpentingnya karena kalau misalkan dia bawa sprint artinya dia akan langsung engage ke arah belakang. Dan lini belakangnya Udil kali ini tidak terancam. Udil hanya dapetin 1 assist. Tapi lihat efek yang dia berikan, slow evac, pengendalian laning phase yang luar biasa. Dan bahkan kalau udah mulai masuk ke high ground, ingat Udil satu-satunya orang yang bisa menangkap ke arah Swilo dengan menggunakan real world manipulation. Real world manipulation di ujung dengan quick sand guard dan bahkan raging sandstorm yang on point. Combo yang berjalan dari Alter Ego akan ada di 2 sampai 4 Vincent players terperangkap tapi kali ini masih ada sosok Kars yang mencoba untuk membantu menyelamatkan. Karena kalau tadi juga Vincent gak aktif, pasti benar terperangkap. Hai Samor, Waduh. Walasin, pecah begitu saja. Roar, Nino masih ditahan roarnya.
Dia tidak mau terlalu terburu-buru. Itu hanya basic attack 2 tembakan Profesor dan Pavulu. Wah, apa yang terjadi dari di game yang pertama dibalaskan di game yang kedua. Bedanya sudah ada 1 poin dan Konsil. Nampaknya Rasi telah bermain dengan konsel gaming terdeteksi begitu saja. Mendapatkan 1 pemain kill dari Cars. Watch out for defensive. Tapi Nino di sana terperangkap dengan adanya tembok barir. Membuat dirinya hilang dan Cars. Flicker for defensive. Mau tidak mau damage Nino terlalu besar. Dan bahkan Alter Ego masih coba untuk bertahan dan memaksa game ini dengan selesai. Shutdown terjadi. Alter Ego gak boleh memaksakan kehendak mereka seperti biasa. Mereka harus reset kembali karena kalau mereka memaksakan kehendak mereka. Ini bisa terjadi comeback. Dengan adanya shutdown dari Seliboy aja. Ini udah membuat Rebellion Zion untung. Dan setidaknya gold utangnya makin terbayar. Waktu sih sebenarnya. Mereka sekarang mendapatkan waktu untuk bisa melakukan farmingan. Ya, Mendapatkan dari satu hutan ke hutan yang lain. Vincent dapetin level, Swallow dapetin stack, dan bahkan memperlama game sama dengan memperkuat Rebellion Zion. Ini yang harus dihindari sama Alter Ego Esports ketika mereka berada di depan base dari Rebellion Zion. Jangan pernah meremehkan Cecilion karena power dari Clear Wave minion yang sangat kuat. Dan jangan lupakan juga makin lama game berjalan, stack dari Cecilion makin lebih tinggi. Sehingga dengan 1-2 kali tamparan, Seliboy akan sangat-sangat terancam nanti jadi late game. Gak cuma Seliboy sih, Nino apalagi kalau 10.000 dia. sendiri Nino coba. Ya. Tapi balik lagi Nino di sini butuh Athena Shield atau setidaknya RGM, Rose Gold Meteor. Karena kalau misalkan dia tidak mendapatkan item tersebut, hilang dengan instan dengan 2 kali tamparan saja dari Cecilion. Kalau 1 kali, kalau 2. Kalau 1 kali, B. Nah, kalau Tapi- kena Lightning Truncheon lagi kan. Iya, petirnya belum. Oh, Hai Samur gak pulang? Oke, Hai Samor gak pulang. Nampaknya dia muncul di map di arah top lane. Para pasukan dari Alter Ego nampaknya mencoba untuk melakukan ward terlebih dahulu, Pak. Yap. Salah satu cara untuk memecah konsentrasi pula sambil mendapatkan sebuah keuntungan. Tapi sekarang Hai Samor mendapatkan sebuah tekanan. Wow. Hampir Ji. Iya, hampir. Tapi nampaknya di sana waktu yang sangat mahal diberikan oleh Hai Samor. Duelo akan coba di-cover dan lihat Rasi bersama dengan udah mendekat. Vincent menumpahkan Duelo. No high ground defensive. Ini bencana untuk Rebellion Zion. Para pasukan dari Alter Ego mereka memaksakan endgame. Dengan adanya 3 orang tersisa, tidak ada Win of Nature. Dengan ada Blessing Duet, membuka Rebellion Zion bertahan. Rasi kembali bersinar ke depan sana. Decimen di 1 poin. 1 poin kehilangan. Dan Cars cuma bisa nahan badan. Alter Ego memaksa menuju ke game yang ketiga. Wow. Instant karma. Di game yang pertama mereka disiksa. Di game yang kedua Rebellion disiksa bro. Aku sih lihatnya banyak sih efeknya. Yang pertama gini, yang pertama early game yang berjalan ini benar-benar jadi jawaban atas Alter Ego dan Rebellion Zion tidak menemukan jawabannya. Yang kedua, ketika di Lord, Alter Ego tidak mengincar Lordnya. Mereka hanya memaksa Swallow keluar dari zona nyamannya. Memang keluar dari zona nyaman bisa menjadi sebuah jawaban, tapi ternyata malah menjadi malapetaka. Tiba-tiba Swallow tertangkap dan itu adalah reward manipulation yang perfect banget. Swallow Vincent terkurung di dalam reward manipulation Udil. Dan di top lane sana kalau teman-teman mungkin sadar kenapa Hai Samor tidak mampu untuk melakukan clear wave ketika minionnya udah mulai muncul. Pas banget Swallow sama Vincent yang tumbang karena Win of Nature-nya udah terpicu gara-gara Sirpai. Banyak banget action yang terjadi dan dengan Win of Nature terbuka kemenangan bagi teman-teman dari Rebellion Zion tertutup. Ini perbedaannya. Game cepat, benar-benar cepat. Permainan targeting Rasi buat banteng tunduk di game yang kedua plus. Tiap efisiensi yang dilakukan lewat skill yang dikeluarkan oleh Rasi ini bagus banget loh bro. Oke. Cecil yang positioningnya bagus banget Swallow tadi. Akhirnya tertangkap di last moment. Ya balik lagi kerjasama antar kedua belah roamer mid laner ini nggak bisa lepas. Sehingga hal tersebut yang membuat kejadiannya benar-benar nyata. Tapi yang sangat-sangat terlihat jelas adalah Alter Ego benar-benar menolak untuk dimenangkan oleh sang banteng dalam 2 leg kali ini. Ini yang menarik ya. Yang menarik kalau kita melihat dari rules MPL, kan leg pertama ini dimenangkan sama teman-teman dari Rebellion Zion 2-1. Ya. Kalau Rebellion Zion menang berarti ketika ada head to head match up Rebellion Zion di atas. Betul. Kalau Alter Ego menang dengan 2-1
Dan kalau misalkan mereka nih match rate-nya sama, Semuanya sama lah. game rate-nya sama, Sama. sampai agregat poinnya sama, Iya. itu bakal ada satu tiebreaker. Huruf. Hah? Itu Huruf regular juga. season. Itu regular season. Nah, Huruf mungkin juga. banyak yang bingungin ya kan. Kenapa ada perbedaan yang di huruf itu? Karena regular season selama berjalan, huruf jadi patokan. Tapi kalau Juga. misalkan udah end of the season, itu head to head. Kalau head to headnya sama, barulah Baru. diadu. Sally Boy ternyata. Ini Sally dia. Boy, kalau menurut gua kalau bukan Sally Boy mainin tempo tadi ketika dia unggul sekali di arah bottom lane, belum tentu dia bisa dominasi Jatuhnya seperti gini ini. gak sih, kayak Chelly Boy hanya menjadi Chelly Boy yang kita kenal. Main early game, agresif, nabrak, dan tidak memberikan sedikit pun celah agar nantinya teman-teman dari Rebellion Zin itu farming. Tapi yang aku lebih terkejut adalah, wah kita tahu lah semuanya. Martis dengan pasif 4-nya Pak Pulung. Ini kan nambahin damage berdasarkan level. Oke. Dia bawa trill. Nambah lagi dari Nambah early lagi. game. Nambah. Nambah lagi dari early game. Lebih banyak jadinya untuk physical attack di early game. Ditambah dengan Hunter Strike aja, dia udah bisa sekitar mendapatkan 96 physical attack, belum ditambah sama pasif. Makanya tadi Swallow kayaknya agak sedikit terpukul ya ketika dia di basic attack. Sekitar 2 detikan aja. Dan itu secara langsung ultimate-nya dipaksa untuk keluar. Dan itu yang mungkin diharapkan sama Sally Boy dan kawan-kawan ketika memang kita melihat Martis dengan pasif yang begitu luar biasa dan dipadukan juga dengan emblem talent baru dan ditambah dengan Quantum Charge, escape ability-nya ada, Hunter Strike juga membuat Sally Boy makin lebih kuat untuk movement speed escape mekanismenya dia. Kalau kita lihat dari highlight-nya, ini beberapa kali action di early game terjadi dan bahkan flicker Auditizi dari early game benar-benar dihilangkan, High Armor juga ditumbangkan, Vincent tidak dikasih makan, bahkan Kars tidak dikasih rotasi sama Sirpai. Selalu dipotong dari segi minionnya, Swallow nggak dikasih tempat untuk mengumpulkan stack up poinnya dari pasif dan ditambah dengan Rasi yang selalu memberikan elemen of surprise dari flicker dan onwardnya. Ini edit lagi mahal loh tiba-tiba di week atau leg yang kedua nih Pak Pulung. Yep. Apakah memang edit ini adalah sebuah pick yang kita tahu sendiri lah, semenjak dia di buff terakhir kali, ultimate-nya memang meningkat. Dan bahkan itu pasifnya berdasarkan dengan maksimum HP. Jadi semakin tebal musuhnya, damage pasif dari basic attack-nya, ketika dia mengeluarkan skill, makin lebih sakit. Dan ini dia momentum, ketika memang Rasi mendapatkan double Earth Shatter. Dan itu adalah efek yang luar biasa, knock up airborne yang tidak bisa di-cancel. Karena mau bagaimanapun, lagi dan lagi harus aku mention, tidak ada Purify. Mau itu dari Swallow atau bahkan dari High Armor. Entah kenapa Purify ini menjadi salah satu battle spell yang paling aman sebenarnya. Ketika berhadapan dengan Edith. Apalagi ditambah dengan Khalidnya Pai ya, dia jadi harus ada benar-benar penangkal keduanya lah Pak Pulung. Dengan deretan item yang udah emang diambil ya. Ya udah, ini pastinya tidak akan berimbang. Iya. Tidak akan ada 10.000. keadilan. Tidak akan ada keadilan dari item ini. Iya, karena pedang keadilan cuma ada di Lancelot ya. Pedang keadilan. Ya tapi balik lagi, Udil di sini juga bikin satu item yaitu adalah Dreadnought Armor karena dia tahu bahwa High Armor akan mengincar ke arahnya ke lini belakang. Tapi itu tidak terjadi karena memang Udil berada dalam posisi yang safe banget, tidak tersentuh sama sekali. Dan Nino, dia cepat-cepat banget sih bikin Husk Claw-nya. Jadi kalau kita lihat secara urutan item, dia udah cukup banget nih untuk farming sendirian tanpa ditemenin sama Rasi. Lihat deh, biasanya Rasi kan nemenin farming Nino. Sekarang karena dari early game, dari menit yang ke-7 tadi, 5.000 gold sudah dikantongi, kita juga melihat bagaimana Nino farming sendirian. Walaupun dia punya tenacity, tapi kan ya di mid game gak bakal menyelamatkan Pak Pulung. Plus untuk alter ego di game yang kedua tadi, mereka udah 1 menit 58 detik menuju injury time ya Prof ya. Wah, 13 menit 02. 13, iya makanya. Lewat menit 15, udah wajib ketar-ketir itu. Ya. Cecil ya udah punya waktu sekitar 1 menit lebih. Antara semua mata harus ke Swallow, Iya. atau berharap dengan Lord Evolve. Tapi masalahnya Lord Evolve ditampar pakai Cecilian ya kan, itu juga ketahan Pak Pulung. Dan ini dia, Rich Guy the carry ada di tangan Nino, Forgotten One di tangan Rasi, dan Sandbag di tangan Auditizi. Wajar. Kenapa wajar? Karena Auditizi selalu mencoba untuk melindungi Vincent. Tapi Vincent benar-benar dibonyokin sama alter ego. Dan permainan agresif dari alter ego inilah yang kita kenal dengan pola permainan patch terbaru. Turtle ketiga udah dapat, ya udah hajar orangnya. Jangan sia-siakan turtle-nya,
jangan kasih waktu untuk Rebellion Zion dan extend untuk game yang ketiga akan lebih menarik menurutku. Joy, ini jadi sebuah pertanyaan. Ketika beberapa tim lainnya berebutan untuk Joy, Alter Ego dan Rebellion Zion seolah terkena kryptonite nih. Lu bawa gua, lu bakal terseok-seok di early game. Ini yang mungkin jadi pertanyaan sih. Untuk di game yang ketiga, apakah Joy-nya akan diperebutkan? Atau jangan-jangan Joy-nya hanya akan dilepaskan dan menunggu pick terbaik. Yep. Yaitu mungkin di pick yang keempat atau pick yang kelima. Joy malah membawa mereka ke dalam satu hal yang sangat-sangat tidak baik. Joy-nya jadi nggak enjoy. Wah iya bener. Iya dong. Early game-nya ditekan. Seliboy juga tadi merasakan hal yang serupa. Vincent, wah beda 4 level lagi, lebih kejam. Jahat banget tadi. Joy harusnya tersenyum. Kenapa? Iya. Ini menangis. Iya kan joyful. Iya joyful. Ini 2 game Joy menangis. Iya. Dan bahkan apakah di game ketiga masih diperebutkan? Itu masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Iya, karena kayaknya untuk melihat dari match kita yang kedua untuk hari yang pertama ini, game pertama dan game yang keduanya, yang pegang Joy, mereka kesulitan. Yes. Mereka rungkat. Makanya, apakah memang mungkin harus ditaruh di X lane atau di mid lane mungkin salah satunya? Karena dengan Vengeance setidaknya akan ada pantulan damage sedikit agar survive ability-nya makin lebih power. Semua pertanyaan akan dijawab nanti di game yang ketiga. Tapi sebelum itu, Monica akan segera menemani kalian. Jadi buat kalian semua, kita langsung lempar aja ke Monica. Tunjukkan pesanamu sekarang. Wow, Rebels mana suaranya? Wah, di game pertama Rebels unggul, kemudian di game kedua harus tumbang. Tapi tidak mengapa karena masih ada game penentuan atau game ketiga. Maka dari itu Rebels di sini juga masih sangat semangat, ya nggak? Apalagi merayakan 17 Agustus ngeliat nih udah pakai baju adat Aceh ya. Aceh, terus ini paskibraka apa-apa nih. Paskibraka, ini silat Betawi. Siap-siap silat. Ada satu lagi nih di sebelah Monica. Ini pakai kostum apa? Pakai apa nih? Varsity Rebellion. Oh, tepuk tangan dong buat Wijanarko. Tapi tadi hampir nggak kenalin loh, karena kamu terakhir di MPL kan rambutnya nggak segondrong ini. Ya. Ada apa gerangan kamu panjangin rambut nih? Biar hoki aja sih di season apa? 8 MDL kan, biar Rebellion tuh bisa playoff lagi lah gitu. Amin, kita lihat. Tapi anyway tentang MDL, gimana sih performance Rebellion Sinai di MDL sekarang? Ya cukup baik lah dengan latihan kita terus yang tetap intens ya kan. Gak lupa berdoa juga yang pastinya biar kita semakin bisa menunjukkan yang terbaik buat season-season yang akan datang. Yang terbaik. Tapi tantangan selama di MDL sekarang apa tuh? Gak ada tantangan sih sebenarnya, lebih menantang di MPL. Oh, jadi kita tunggu ya. Wijanarko kembali ke MPL. Di MDL katanya kurang ya tantangannya. Kurang. Dan kalau Kurang greget. ngomongin MPL, tadi kamu ngelihat Rebellion Zion gimana performance-nya? Menurut saya performansnya cukup bagus sih. Kaget aja pertama di game 1 bisa ngebantai itu. Terus di game 2 ya perlu ada perbaikan sedikit lah. Semoga di game 3 bisa memenangin gamenya. Berarti prediksinya Wijanarko 2-1 untuk Rebellion ya? Untuk Rebellion jelas. Oke, tapi anyway tadi juga Monica ngomongin ini 17 Agustus pada kostum-kostuman semangat-semangat banget. Menurut kamu 17 Agustus atau kemerdekaan itu apa sih? Hari lahirnya bangsa Indonesia. Ya itu mah udah belajar di sekolah, tapi lebih Memang. untuk kamu. Untuk Kemerdekaan itu apa sih? Untuk aku tuh supaya jiwa raga kita tuh terbakar apalagi hari ini ya kan. Wow, terbakar nggak Rebels? Terbakar banget ya. Perjuangan kamu untuk bisa terbakar itu seperti apa sih? Yang pasti lolos playoff. Lolos playoff, kembali lagi yang terakhir. Yang terakhir bisa kasih semangat dong buat teman-teman Rebellion Zion yang bakalan main di game ketiga sekaligus game penentuan nih. Semangatin dulu. Buat Rebellion Zion tetap semangat. Jangan lupa berdoa sama percaya satu sama lain. Buat Swelo terutama ya kan. Panas-panasin kalau perlu teriakin musuhnya ya kan. Oh, kita lihat bagaimana Swelo di game ketiga nanti apakah akan sesuai dengan
Arahan dari Wijaya Harkoa, kalian panas-panasan. Bakalan teriak-teriak sekali lagi. Mana suaranya Rebels? Dan langsung saja kita lihat ini dia game penentuan sekaligus juga game ketiga antara Alter Ego dan Rebellion Zion. Wah, sang banteng harus dipacu terlebih dahulu kayak. Itu mah Gitu. kuda itu. Kan dia tadi jadi ini. Iya. Matador. Iya, tapi kan Ya, ini lagi berdua nih tiang listrik nih pakai situ. Ya, hilang Tahu nggak apa? kenapa gue bilang tiang listrik? Banyak bet coretannya, tau nggak? Banyak tempelannya Tuh, ya. lihat tuh, lihat tuh. Iklan semua tuh biasa. Biasanya ada badut, sedot WC, aduh. Luar biasa, tapi makin pecah. Yap. Ini makin malam makin panas. Makin terbakar MPL Arena. Tapi tentunya kalau buat kalian semua yang di MPL Arena ini, aus, teriak-teriak, nyanyi, support timnya. Tuh, di sono di tuh. sana. Nah, tinggal keluar pintu ini. Kita buka, Belok kiri. kita buka Indomaret anti bangkrut. Iya. Betul. Ini adalah satu-satunya Indomaret di Indonesia yang buka dari hari Kamis sampai Minggu aja. Dan tidak 24 jam. Betul. Sebenarnya nggak 24 jam juga. Dia bahkan bukanya dari sore. Kata emak gua aja bangun siang aja rezeki dipatok macan. Nih, bukanya Sore. sore. Cuman tetap Ji Apa memberikan yang untungnya legendary. Dan Nah. makanya poinku kalian kumpulin. Ditambah bagi kalian para anak-anak senja. Ya. Ini adalah kesempatan kalian untuk dapetin diskon 30% dengan poin coffee 30. Oh, saya sudah. Nah, kasih tau lu. Saya sudah ada. Wah. Poin coffee-nya 30 gitu. 50. Meledak. 30 dong itu. Kalau 30 emang diskonnya. Ya. Tapi kalau keuntungannya bisa dapetin poin legendary tadi loh. Terus saya Bisa berdua, jadi nggak 50. apa-apa. Terus saya berdua. Ya udah dihabisin dulu 50 ya. Nggak apa-apa. Dinikmati. Enggak. Pokoknya kita akan ngomong kalau habis. Nah, Ayo dong. satu. Halo, kita kan mengikuti kamu. Kamu pengen. Benar. Gak berani kan? Bapak suruh saya langsung seruput segitu banyak. Enggak, masalahnya apa? Saya langsung ini nih kabur. Wah, tapi para pemain sudah mulai memasuki arena Wets, ya kan. ada tuh di belakang kita tuh udah Baru kelihatan selesai tuh. briefing, baru selesai reset juga. Mempersiapkan untuk game yang ketiga. Karena Betul. seperti yang mungkin sudah sering kita lihat ya kan. Atau bahkan mungkin dari video-video masing-masing channel dari tim yang sedang bertanding ya Yep. kan. Biasanya mereka kalau antar satu game ke game yang lainnya pasti bakal ada reset terlebih dahulu. Yang lewat Briefing. tadi kayak pemain Rebellion ya? Benar. Memang Rebellion Ji, memang. Emang. Lengkap dengan coachnya tadi. Benar. Lengkap nih. Ini kalau Lengkap. mau yang lengkap juga. Nih kalian tinggal beli aja voucher. Apa? Aduh, Apa? gak kedengeran kayak kuota gue udah mau habis deh. Nah ya ini nih gue mau kasih tahu nih, ini paket lengkap juga. Langsung aja ke duniagames.co.id di mana kalian bisa belanja voucher atau item MLBB tapi juga gratis kuota sampai 3 GB. 3 GB. Ini kedengeran nih, 3 GB. Nah, 3 GB. Bonusnya. Iya. Kayaknya headsetku harus di top up dulu nih. Haha, nggak bisa dong. Emang ada Data ini. Anda yang di top up dong. Apa? Biar paket datanya nggak habis. Aduh, beli skin jadi keren. Ya, Dapat bonus jadi nggak nge-lag. betul. Iya. Rank tapi turun terus. Ya, ilah. Itu udah di luar kuasa. Luar biasa ya? Kalau itu emang berarti masalah di Anda. Salah. Iya. Aduh, Beda berarti saya masalahnya. serba salah di sini ya. Iya, serba salah, Pak. Kadang saya suka bingung. Apa? Mak gue sedih ya punya anak kayak gue. Enggak dong, bahagia dong harusnya bangga. Nggak sedih, yang sedih lingkungan lu nih kayak kita nih. Iya. Coba daripada mikirin yang di rumah dulu, Ji, coba yang di sini dulu deh. Pantesan mak gue nggak nyariin gue nggak pulang. Mau 3 tahun nggak pulang gue. Mak gue nggak kenapa-napa ya. Jadi ini alasannya. Makasih ya. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Saya sabar aja lah kalau sekarang. Ya Allah tuh hampir ngintip, hampir on Wah, cam lagi eh, tuh satu. Oke, oh iya. Gimana katanya? Tadi Bagus dia kan? bilang gini. Pemanasan. Pemanasan. Itu adalah salah satu sapaan ya dari Coach Ars. Jadi gini, apakah alter ego itu sebuah bentuk mesin diesel yang benar-benar diesel? Iya. Gini dulu. Ah? Karena lama panasnya Pak. Masalahnya butuh 5 lustrik Oke. buat menang win streak. Ya. Butuh 3 game untuk bisa menang. Kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya tumbang juga berarti mesin diesel udah ada counternya sekarang. Apakah dengan Banteng biru. apakah dengan 3 match kemarin yang emang kalau kita berbicara soal mesin alter ego sudah mulai turun mesin. Aduh, Nah, kita nggak tahu nih. Nggak tahu, tapi sekarang tahukah kamu jumlah helai bulu di burung Garuda mewakili hari lahirnya bangsa Indonesia. 17 pada sayap, 8 pada ekor, 19 helai pangkal ekor dan 45 di leher. Ya.
Jadi 17, 8, 19, 45. Keren banget ya. Enggak, ini loh yang maksud gua zaman dulu ya. Ini kan zaman dulu banget ya. Iya. Mereka tuh bisa terpikir sampai situ. Luar biasa loh. Itulah makanya para pahlawan-pahlawan, para pejuang kemerdekaan itu sangat-sangat kita harus hargai, Jasanya ingat, kita kenang. dan bahkan kita harus menghormati Makanya bagaimana jasa-jasanya. Sama gue ingetin ya kalian semua di luar sana ya adik-adik. Apa tuh Ji? Kalian ini bisa gunain internet, nonton MPL, ketawa-tawa 17-an, panjat pinang, jatuh kedubrak. Buset. Itu berkat perjuangan para pejuang kita. Betul. Jadi aku harap kalian harus semuanya hargai, apresiasi. Kalau kalian di rumah ya kan pasang foto ini apa namanya presiden juga ya kan kalau punya atau enggak kalian belajar sejarah. Nah. Karena yang paling mahal adalah menurunkan sejarah-sejarah ke generasi berikutnya. Betul. Itu yang Legacy mahal. lah ya. Legacy itu yang mahal. Legacy. Itu yang susah. Belajar lah. Mempertahankan apa yang sudah direbut karena ya zaman dahulu coba pada 17 Agustus 1945 ya dimana kita hari merdeka ya. Iya, Dimana karena kita memulai sesuatu yang baru lagi dengan cerita yang berbeda waktu itu. zaman dulu berjuangnya lawan penjajah. Iya. Zaman sekarang perjuangin dia sulit. Masalahnya kalau mau ngomong penjajah, zaman dulu yang diperebutin rempah-rempah Ji. Iya. Yang sekarang diperebutin turtle, purple XP Lau. Ingat, penjajahan bukan budaya kita. Betul. Budaya kita Iya. itu S5 disuruh rom ngepicknya saber. Kayak Baloski. Sama satu lagi budaya kita apa? Kurang biasakan nonton MPL sampai habis. Nah. Karena budaya kita turret ancur satu, langsung klik suren. Itu mah Anda. Kamu, teman saya dong. Marsman 5, mau suren. Siapa suruh tuh? Oke, kita kembali ke draft pick untuk saat ini. Lagi dan lagi fokusnya terhadap Chow, Kadita, Fanny sama seperti Alter Ego. Fokusnya kepada Franco, Kaja, dan bahkan kalau Valentina lagi, apakah Joy masih akan diamankan oleh teman-teman dari Rebellion Zion? Karena buat Nampaknya sekarang, tidak. nampaknya harusnya sih menuju ke arah Fredrin bahkan. Iya, powernya bisa dan Fredrinnya ini akan di flex. Mau di Cars lagi atau di Vincent. Atau jangan-jangan di Swallow. Karena kita tahu Swallow pernah membawakan Arlott mid, tidak menutup kemungkinan dia akan membawakan Fredrin mid juga, tapi hero dari Swallow langsung diamankan. Pertanyaannya, apakah seharus itu menggunakan Joy, bro? Tergantung kondisi. Itu jawabanku. Karena kalau seandainya nanti kita melihat Joy di in-game, tapi lawannya kayak Baxia, kayak Liomor,